Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riniwati Ritonga, guru Min 1 Humbanga Sundutan, sekaligus sebagai mahasiswa UIN Sumatera Utara. Hari ini akan melaksanakan PPL 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu masih semangat belajarnya hari ini. Nah, ada nggak temannya yang tidak hadir hari ini? Berarti semua hadir ya anak-anak Ibu? Berarti alhamdulillah masih semangat belajarnya pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita awali pelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Coba anak Ibu Ridho sebagai ketua kelas pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Perhatian, siap bersama kita baca doa. Berdoa semoga pelajaran yang kita lakukan hari ini nantinya berkah. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Ibu akan menanyakan kembali tentang pelajaran kita di minggu yang lalu. Nah, anak-anak Ibu masih ingat dengan pelajaran kita minggu yang lalu? Tentang apa itu, Kak? Coba anak Ibu kelas utama, ada berapa rakaat jumlah sholat Jumat itu? 2. Iya, pintar. Tepuk tangan semuanya. Ya, sekarang untuk anak Ibu Dwipa, apa hukum melaksanakan sholat Jumat? Wajib bagi laki-laki, Bu. Iya, pintar. Coba tepuk tangan itu. Nah, berarti anak-anak Ibu masih ingat dengan pelajaran kita di minggu ini yang lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sholat duha. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar anak didik memahami ketentuan sholat duha. Apakah anak-anak Ibu pernah mendengar kata sholat duha? Sudah pernah melaksanakannya? Sebagian belum. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi sholat duha dengan tujuan anak-anak Ibu
Allah berikutnya sanggup untuk melaksanakan sholat duha dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu duha. Waktu duha itu adalah ketika matahari sudah terbit sampai sebelum matahari tergelincir. Kalau dilihat dari jamnya itu diperkirakan kira-kira pukul 7 sampai sebelum pukul 12. Jadi, tetapi yang paling baik dari waktu itu adalah mulai dari jam 7 sampai jam setengah 12 itu yang paling baiknya adalah kira-kira jam 10 atau jam 11 di pagi hari. Nah, melaksanakan sholat duha itu sama seperti melaksanakan sholat fardu lainnya. Coba anak-anak ibu, apakah masih ingat ada berapa sholat fardu? Berapa sholat fardu, nak? 5. Apa saja itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau misalnya sholat subuh, apa itu niat sholat subuh? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqilan qiblati Nah, kalau anak-anak ibu ingin melaksanakan sholat duha, itu sama seperti melaksanakan sholat subuh. Kalau misalnya anak-anak ibu ingin mengerjakan sholat subuhnya itu adalah 2 rakaat. Hanya perbedaannya dengan mengganti niatnya saja. Kalau sholat subuh tadi kan usolli fardhu subhi, karena dia adalah wajib, maka fardhu subhi. Sedangkan kalau dia sholat duha, usolli sunnatan duha. Nah, kalau sholat duha jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Tapi ada ketentuannya. Jika anak-anak ibu ingin mengerjakan sholat duhanya itu selain dari 2 rakaat, misalnya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, itu tetap di setiap 2 rakaat melakukan salam. Nah, sekarang ibu tanya, coba kalau misalnya kita mau melakukan sholat duha itu 6 rakaat, berapa kali salam itu anak-anak? 3. Pintar semuanya. Kalau kita ingin melakukan sholat duha itu sebanyak 12 rakaat, berapa kali salam? 6. Pintar. Coba tepuk tangan. Nah, selanjutnya hukum melaksanakan sholat duha. Nah, hukum melaksanakan sholat duha itu adalah sunnah muakkad. Sunnah itu apa artinya? Dikerjakan berpahala tidak dikerjakan tidak. Iya, pintar anak ibu Diana. Nah, jadi kalau muakkad itu sangat dianjurkan. Jadi sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Karena pentingnya sholat duha ini sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat duha. Nah, adapun manfaat dari sholat duha itu adalah Membawa kebutuhan rezeki sepanjangnya. iya. Jadi dengan kita melaksanakan sholat duha, insya Allah Allah akan mempermudah rezeki kita setiap hari. Jadi kalau ingin dapat rezeki yang banyak, maka kita harus Sholat duha. Nah, kemudian yang kedua, apa kan? Mendapat pahala umroh. Iya, kalau sekarang ini mungkin kita belum bisa melaksanakan haji dan umroh. Tapi dengan kita melaksanakan sholat duha setiap harinya, kita sama seperti mendapat pahala melaksanakan haji dan umroh. Dan insya Allah suatu saat nanti kan tadi dibilang kalau kita rajin melaksanakan sholat duha dipermudah Allah rezekinya. Nanti suatu saat kita akan bisa Umroh. atau naik haji. Nah, kemudian yang ketiga
besarnya pahala yang kita peroleh ketika kita melaksanakan sholat duha itu. Maka jangan malas untuk melakukan sholat duha. Setiap harinya kalau ada waktu, kita harus melaksanakan sholat duha. Nah, sekarang Ibu sudah menjelaskan tentang majelis sholat duha. Ini akan Ibu bagikan ke KPD-nya. Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menjawab apa yang ada di LKPD itu. Nanti masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusinya ke depan. Jadi Ibu minta masing-masing kelompok berperan aktif dan menunjuk nanti salah satu di antaranya untuk maju membacakan hasil diskusinya. Gerakan-gerakan sholat yang ada pada gambar dan apa saja bacaan-bacaan yang ada pada saat gambar tersebut. Ibu kasih waktunya 10 menit. Silakan untuk berdiskusi.
Gimana? Udah siap? Sudah. Sudah bisa dibacakan ke depan? Sudah. Nah, sekarang Ibu minta untuk membacakan hasil diskusinya. Terlebih dahulu kelompok 1, siapa yang jadi utusannya? Ayo dipersilakan. Carolina, ayo nak. Didengarkan baik-baik ya yang lainnya. Gerakan sholat hasil diskusi kelompok 1. Gerakan 1 berdiri tegak dan berniat. Gerakan 2 takbiratul ihram Allahu Akbar. Gerakan 3 bersedekah membaca doa iftidal al-Fatihah dan surat pendek. Gerakan 4 ruku subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Gerakan 5 iftidal rabbana wa lakal hamdu. Gerakan 6 sujud subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Nah, sekarang coba yang kelompok 2, siapa utusannya untuk ke depan membacakan hasil diskusinya. Gerakan sholat diskusi kelompok 2. Gerakan yang pertama adalah berdiri tegak dan berniat. Gerakan yang kedua adalah takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Gerakan yang ketiga adalah bersedekap sambil membaca doa iftitah surah Al-Fatihah dan surat pendek. Gerakan yang keempat adalah rukuk sambil membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Gerakan yang kelima adalah iktidal sambil membaca sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Dan gerakan yang terakhir adalah sujud sambil membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Iya. Coba kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3, coba dibacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 3. Gerakan 1 takbiratul ihram Allahu Akbar. Gerakan 1 berdiri tegak membaca niat. Gerakan 2 takbiratul ihram Allahu Akbar. Gerakan 3 doa bersedekah doa iftitah membaca Al-Fatihah ayat pendek. Gerakan keempat ruku subhanallah Allahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Gerakan kelima iktidal subhanallah liman hamidah. Gerakan ke-6 sujud subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah membacakan hasil diskusinya. Nah, Ibu sempurnakan hasil diskusinya. Untuk gerakan yang pertama adalah berdiri tegak dan membaca niat. Tadi apa niatnya, nak? Usolli sedangkan kalau dia sholat duha lebih baiknya dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Nah, kemudian gerakan yang kedua takbiratul ihram. Apa yang kita baca ketika takbiratul ihram? Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan yang ketiga. Pada gerakan yang ketiga ini membaca doa iftitah, kemudian Al-Fatihah dan
bersama. Nah, anak-anak ibu sekalian, pelaksanaan sholat duha yang kita lakukan, tadi ibu bilang kan bagusnya secara bagaimana? Munfarid atau sendiri. Jadi lebih baik artinya dikerjakan secara sendiri. Nah, itulah tadi perbedaannya dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu kan harus dilakukan baiknya secara berjamaah. Sedangkan kalau sholat duha munfarid atau sendiri. Nah, ibu lihat anak-anak ibu sudah tidak semangat lagi. Coba semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu semuanya. Nah, ayo kita menyanyi dulu. Tahu nggak lagu di sini sana? Tahu, tapi harus dilengkapi dengan gerakan ya. Di sini senang, di sana senang, gitu ya. Bisa? Bisa. Ayo, di sini senang 1, 2, 3 ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana ikut senang. Di sana senang, di sekolah senang, di mana-mana ikut senang. La Sekarang dengarkan ibu lagi. Ketika dulu masih berdiri. Ketika ibu bilang tepuk 1, maka tepuk dengan 1 ya. Ibu bilang 2, tepuk 2. Ibu bilang 3, tepuk 3. Begitu seterusnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, kalau dia tidak kompak tepuknya, berarti sudah tidak konsentrasi kayaknya. Nah, sekarang ayo sama-sama tepuk pramuka dulu. Masih ingat ya anak-anak ibu tepuk pramuka? masih hidup. Tepuk pramuka. Berarti Rino sudah tidak konsentrasi lagi. Nah, dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, silahkan duduk anak-anak ibu semua. Duduk yang kecil lagi. Dari apa yang sudah kita pelajari, dari apa yang kurang jelas, yang ingin ditanyakan oleh anak-anak ibu, silahkan. Ibu kasih waktu untuk bertanya. Jika masih ada yang mau ditanya. Ayo, Bu. Iya, Atika. Bu, kalau sholat duha itu sebaiknya secara munfarid, kan kalau di sekolah ini secara berjamaah. Iya, pintar. Nah, tadi kan ibu sudah jelaskan kalau pelaksanaan dari sholat duha itu sebaiknya dilaksanakan secara sendiri. Terus kita di sekolah ini secara berjamaah. Nah, tujuannya kita lakukan secara berjamaah adalah agar anak didik kita semuanya terbiasa dengan sholat duha. Misalnya adik-adik kalian yang kelas 1 belum tahu dia cara melaksanakan sholat duha. Nanti kalau
paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Dan minggu depan kita akan kembali lagi dalam pelajaran fikih, yaitu praktek sholat duha. Jadi kita minggu depan akan mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Anak-anak ibu akan praktek bagaimana cara pelaksanaan sholat duha itu. Dan tugasnya di rumah akan ibu bagikan di WA group kita tentang bacaan doa sholat duha. Nanti jika anak-anak ibu masih kurang paham tentang doa atau bacaan dari sholat duha itu, silakan ditanya kepada orang tuanya di rumah. Ya, paham kan anak-anak ibu? Paham, Bu. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, ibu akan tanya dulu anak-anak ibu, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita baca hamdalah. Demikian pertemuan hari ini. Kurang lebih ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.